Halo, Assalamualaikum Halo Kak. Kak, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Maaf agak telat nih ya, tadi agak gangguan dikit. Oke Kak, kabar sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Dengan Gimana nih Kak Kak? Mercy ya. Iya benar. Mercy ya. Oke Kak, Panggilnya Vina aja Kak. Vina ya, Iya. Kak Vina ya. Oke, Betul. saya buka aja Kak ya untuk malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam semuanya, sehat-sehat ya. Oke Kak, untuk malam hari ini kita akan membahas Q&A mengenai sekolah kedinasan, PKN-san terutama Kak ya. Suara saya kedengaran Kak? Iya terdengar kok, jelas kok Kak. Oh, kedengaran. Oke, Oke. jadi Kakak ini dari alumni ya? Alumni Iya PKN-san benar. ya? Mm-mm. Alumni tahun kapan Kak? Tahun ini? Tahun ini aku baru lulus banget tahun ini. Alhamdulillah. Terima kasih, selamat Kak ya. Iya. Kakak gelarnya apa sekarang berarti gelarnya? Gelar sekarang karena aku D3 jadi AMDAK. Aku jurusan Oh, akuntansi. oh akuntansi. Untuk Mm-mm. penempatan sudah. Nah, kalau penempatan itu belum sampai sekarang, Kak. Masih dalam Oh, penungguan. oke, untuk teman-teman semua mau bertanya mengenai PKN-san silahkan langsung ke tambahkan komentar atau kirim ke tanda tanya. Nanti kita akan bahas mengenai sekolah PKN-san ataupun sekolah kedinasan yang mau ditanyakan juga nggak apa-apa. Nanti kita akan bantu menjawabnya. Terutama bagi anak-anak yang kelas 12 dan alumni ya, gap year. Itu boleh juga mempertanyakan mengenai sekolah kedinasan bisa juga Kak ya. Oke, Iya, boleh banget. sebelumnya sebelumnya udah ada yang nanya nih Kak. Ada Ya. yang Ini nanya ya? Giran Sagita Pulungan. Nah, di sini Kak masuk stand tes fisik juga tanda tanya. Udah aja langsung nanya belum perkenalan Kak. Iya, Nanti langsung langsung ya, nanti Kak. iya, bagus sekali sih, bagus bagus. Nanti langsung Kakak ini aja Kak, langsung perkenalkan dulu, perkenalkan habis Oke. itu langsung tanya pertanyaannya. Nanti saya nyambung lagi. Oke, Oke. silakan Kakak. Oke. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Mervina Rahayu Delvia Rosa. Bisa dipanggil Vina aja. Kalian manggil aku Vina aja. Aku dari D3 Akuntansi 2019 dan alhamdulillah baru lulus banget tahun ini udah jadi alumni PKN STAN. Terus kita langsung ke pertanyaan ya dari Jihan Sagita Pulungan. Kak masuk STAN tes fisik juga. Nah bener banget masuk STAN tuh sama kayak masuk kedinasan pada umumnya. Kalian bakal tes fisik mulai dari lari, terus ada push up, pull up, atau kalau untuk cewek ada chinning, ada lari shuttle run angka 8, gitu-gitu banyak banget. Tes Baik Kak. fisiknya, Ya, ya. oh, tes fisiknya berat nggak Kak? Iya, Katanya. dia ada yang nanya nih, tes fisiknya berat nggak kak? Sebenarnya kalau kalian latihan, apalagi kalau dari sekarang ya latihannya, kataku nanti nggak bakal seberat itu karena kan udah terbiasa. Jadi mulai dari sekarang itu udah dimulai tuh, misal lari tipis-tipis, lari 12 menit tuh dihitung udah dapet berapa. Terus mulai mulai dijagalah kesehatannya, dijaga kebugarannya, jangan rebahan mulu, males-malesan mulu. Udah Betul. dimulai dari sekarang ya. Siap, betul Kak. Emang seperti itu Kak. Sebenarnya untuk PKN-san itu tes fisik gak terlalu berat Kak ya dibandingkan sekolah kedinasan lain ya Kak ya. Mm-mm. Yang penting sih ya itu seperti yang tadi disebutkan oleh kakak tadi harus dipersiapkan semua. Oke kak ada Iya yang tanya benar. lagi nih kak. Kak Iya. kalau STAN itu kota nasional atau provinsi? Boleh dijawab kak. Oke. Nah, kalau STAN itu dia kuotanya kuota nasional ya. Jadi kalian mungkin ada dari kampus
kedinasan sebelah kayak misal IPDN itu kan mereka ada kuota provinsi ya. Jadi masing-masing provinsi itu dikuotakan. Nah, kalau untuk STAN kita bersaing secara nasional. Jadi tiap daerah punya peluangnya itu sama untuk masuk ke PKN STAN. Apa PKN tinggi, minta tinggi, tinggi apa, tinggi badan kali ya? Iya, bener banget. Mungkin maksudnya diminta ada tes tingginya gitu kali ya, Kak ya. Iya, iya. Iya. Nah, untuk STAN, iya itu ada. Itu masuk ke tes kesehatan. Nanti kalian bakal ada tes tinggi badan sama berat badan juga. Jadi ya cari aman menurut aku minimal 155 lah ya. Tuh. Oke, Kak. Mungkin itu Kakak angkatan berapa, 2019 Kak ya? Iya, bener banget. Setahu saya di tahun 2021 sama 2002 ini tidak ada persyaratan tinggi badan, Kak. Oh, nggak Setahu ada lagi saya. ya berarti? Udah nggak ada, karena kan itu untuk bea cukai biasanya ya, untuk Iya, yang bener tinggi banget. badan itu. Setahu saya sekarang sudah ada, tidak ada tinggi badan lagi, berat badan juga nggak terlalu di ini. Yang penting sih Hmm. pada saat tes fisik itu bisa lari, Kak ya. Bisa Oh iya, lari, bisa sehat push gitu lah up, ya, Kak. training training juga ya, Kak ya. Hmm. Ya, bener. Ada, Itu untuk cewek. ada yang nanya lagi, Kak. Kak, nilai maksimum tes ujian tes fisik berat enggak, Kak? Oh, yang tadi. Kak, Nah, nilai yang maksimum, oh, berat badannya, Kak, berat badan. Kalau berat badan aman berapa, Kak? Ya sama kayak yang Kakak barusan bilang kalau berat badan untuk tahun 2022 itu terakhir udah nggak ada lagi ya, Kak. Jadi yang Iya, penting udah. kalian bisa masih kuat buat lari. Lari itu kayak ya masih bisa lah, nggak yang berat-berat banget gitu. Betul. Jadi untuk ini seenggaknya tidak lebih berat dengan sekolah kedinasan lain itu. Kalau kedinasan lain kan ada waktunya juga ditentukan, terus sebenarnya ada di stand juga. Intinya sih tidak terlalu berat dibandingkan sekolah kedinasan lain gitu. Kak, pernah down nggak, Kak, pas mau tes stand? Pernah down atau enggak? Pernah dong, pastilah. Kita namanya manusia ada up and down-nya ya. Mungkin diceritain, Kak, Oh kenapa ya, bisa boleh. down, terus Boleh, boleh. kenapa. Oke. Kalau ditanya pernah down ya pasti pernah ya. Itu waktu aku tes tertulis. Jadi tes tertulis waktu itu kan rankingan ya, itu rankingnya itu berdasarkan TPA TBI. Sedangkan aku itu terlalu berfokus kepada SKD. Jadi TPA TBI aku tuh nggak yang maksimal gitu. Akhirnya rankingnya nggak yang bagus-bagus banget juga. Jadi down tuh, soalnya kuota aku dulu kan di tahun aku 3.000 ya, dan aku nggak masuk kuota 3.000 itu. Ternyata setelah itu ada tes psikologi, tes kesehatan, tes jasmani. Jadi dari tes-tes selanjutnya itu, alhamdulillah dapat nilainya cukup baik, akhirnya ngebantu nilai yang sebelumnya. Makanya itu dari STAN itu kita jangan fokus ke satu tes aja, harus fokus ke semua tes. Jadi dari segi akademik, kesehatan, larinya, jasmaninya, psikotes, wawancara itu semuanya harus seimbang. Begitu. Baik, Kak. Jadi emang harus harus dipersiapkan semua ya, terutama mungkin gini, Kak, bagi teman-teman semua yang masih mempertimbangkan untuk sekolah kedinasan, alangkah baiknya dipersiapkan dengan baik. Bisa ikut juga kalau seandainya teman-teman pengen tahu kemampuan teman-teman sebatas mana mengenai SKD, bisa ikut tryout gratisnya di kami, bisa langsung DM langsung ke kami kayak gitu. Nanti bisa diinformasikan untuk selanjutnya kayak gitu. Kak, ada yang nanya nih, Kak, mengenai ini nilai yang aman itu berapa? Maksudnya mungkin nilai itu nilai SKD itu berapa? Terus kan kalau tahun sekarang itu ada TPS UTBK. Nah, TPS UTBK Iya. itu mengenai TPS UTBK itu sekitar
600 600-an ya. Kalau SKD mungkin Bapak bisa Kakak bisa jelaskan. Katanya, oh ya Kak, aku mau kayak katanya UTBK itu mau diganti ya sama yang namanya SNBT untuk tahun depan. Jadi seleksi Iya, nasional berbasis tes. Jadi bukan UTBK lagi dan dia lebih umum sih. Kalau UTBK kan dulu ada Saintek dan Soshum. Kalau sekarang SNBT itu hanya mengenai KPS. pengetahuan umum gitu-gitu ya. Iya. Sekarang ini sebenarnya informasinya masih belum ini. Terakhir itu TPS aja sama bahasa Inggris. Skolastiknya doang kayak gitu. Nanti untuk ininya ada sih detailnya lagi kayak gitu. Bisa jadi Iya. seperti itu kayak gitu. Nah, untuk SKD-nya gimana Kak? Nilainya Nah, itu minimal berapa kalau Kak? oke, kalau untuk SKD, kalau di tahun aku ya kayaknya beda ya Kak tahun aku sama tahun-tahun setelahnya karena tahun setelahnya itu kalau nggak salah ditambah 5 soal. Jadi nilai ambang batas tahun setelah aku itu jadi bertambah. Iya. Kalau dulu Kakak dapat SKD-nya berapa Kak? SKD aku tahun aku itu 405. 405 ya. Wah itu Mm-mm. termasuknya besar Kak. Mungkin itu nilai amannya segitu. Harus punya nilai 400-an. Kayak gitu. Yang lebih Itu kalau bagus untuk seperti tahun itu, aku ya. 400. Ah, berarti Mm. sekitar kalau yang saya tahu untuk tahun kemarin itu di tahun 2022 nih yang tahun ini Mm-mm. 2022 itu paling besar sampai hampir 500 Wow, 480. wow. Berarti minimalnya itu ada 460-an. Berarti ya kalau saya pengen aman ya sekitar 470 Iya, gitu. benar banget. Itu udah tengah-tengahnya ya. Pengen aman 470 kayak gitu. Mm-mm. Ya targetnya sih setinggi-tingginya kalau bertanya Iya, mengenai benar. aman nih. Mm-mm, benar banget. Nah, gitu. Kita cari aman aja ya, Kak ya. Iya. Gitu berarti SKD-nya itu yang harus lebih besar kayak gitu. Mm-mm, benar banget. Karena kan Ini SKD kan juga salah satu tes untuk masuk CPNS-nya ya. betul betul itu tolak ukurnya. Oke Kak Benar ada yang banget. nanya lagi nih. Kak kalau mau ikut tes STAN apa boleh kalau ikut tes kedinasan yang lain contohnya IPDN? Bisa Hmm, ditanggapi Kak? oke, kalau setahu aku ya nggak bisa soalnya waktu kita daftar di portal SSCASN itu langsung kita milih sekolah kedinasan apa yang mau kita masuki. Jadi nggak bisa milih dua, harus pilih salah satu. Nanti ada kok di portalnya. Pilihan Betul. sekolah kedinasan apa aja yang mau kedinasan apa yang mau kalian pilih. Iya, betul sekali Kak. Emang harus pilih salah satu ya untuk Mm-mm. 1 tahun itu. Mungkin kalau seandainya pengen ikut di sekolah kedinasan lain, misalkan tahun ini PK Instan, tahun depan itu IPDN itu masih boleh seperti itu. Iya, benar banget. Kalau karena situsnya sama Kak ya untuk pendaftaran dan lain-lainnya. Mm-mm. Oke Kak, pertanyaan berikutnya Kak. Kak, Oke. gue mau tes STAN, cuma gue bingung harus belajar dari mana dulu. Kalau ditanya harus belajar dari mana dulu, sebenarnya dari sekarang menurut aku udah bisa belajar mengenai untuk persiapan UTBK-nya tuh, belajar materi-materinya, terus udah mulailah tuh olahraga, jangan mageran, rebahan, mulai lari-lari atau jogging dikit-dikit. Jadi kalau bisa nanti kan udah mendekati tes itu udah apa ya, udah terbiasa gitu. Ikut Dari bimbel lebih sekarang baik. sih mulai. Bener banget. Iya. Iya. Jadi betul sekali Kak. Emang kalau misalnya untuk persiapan itu emang jauh-jauh hari, terutama Mm-mm. sekolah kedinasan. Ya kan di New Township juga ada bimbel. Jadi dari bulan Juli pas kelas 12 awal itu sudah banyak yang terdaftar bimbel. Kenapa? Karena target mereka itu besar. Targetnya itu ya pertama pengenalan dulu di awal itu, habis itu mengenai materi-materi, habis itu baru
pendalaman soal-soal, tipe-tipe soal gitu. Kalau seandainya jangka waktu 2 bulan, 3 bulan buat persiapan, wah itu bahaya juga sebetulnya. Iya, Oke Kak, kalau bisa ada dari jauh-jauh ya. tuh. Ada pertanyaan berikutnya Kak. Tes push Oke. up ada nggak Kak? Udah dijawab Kak ya, tes push up udah Iya, ada ya. tadi di awal. Tadi di awal kita Untuk udah jawab kok mengenai tes kesehatan jasmani. iya, untuk tes push up itu udah ada. Nanti, nah di sini ada juga nih skill cara belajar Kak sampai bisa masuk stan. Oke. Spill cara belajar sampai bisa masuk stan. Kalau aku ya, jujur aku dulu juga ikut bimbel, tapi bimbel itu aku itu nggak sekedar yang bimbel, aku kan Sabtu Minggu, datang Sabtu Minggu doang itu enggak, tapi aku juga minta tambahan belajar sama kakaknya. Jadi saat kita bimbel itu kita yang aktif, jangan kita cuma nerima informasi aja, kita yang aktif bertanya, kita yang aktif mencari-cari informasi. Toh kan kita udah dikasih bimbel nih, udah diwadahin, jadi digunakan dengan sebaik-baiknya. Itu. Terus dari bimbel, terus selain itu belajar mandiri juga ada. Mulai cari-cari deh di internet contoh-contoh soal, terus soal-soal tahun lalu gitu-gitu. Oke Kak, jadi seperti itu. Jadi teman-teman ini cara belajar ya, kalau cara belajar ya tadi disebutkan. Alangkah baiknya kalau ada modal lebih baik Mm-mm. ikut bimbel karena bimbel itu sudah tertata di waktunya itu kapan kalau untuk mengerjakan soal-soal dia udah terstruktur, dia yang soal-soal apa yang materi-materi gampang dulu baru ke hal yang susah, jadi udah Benar banget. intinya kita terima instan gitu, materi-materi itu udah disiapkan semua karena fungsi bimbel itu fasilitator, Benar bagaimana banget. di sini siap gitu, siap pada saat tes gitu. Jangan sampai kita mau berperang tidak ada pistol dan amunisi gitu. Salah Mm-mm. satunya bimbel seperti itu. Jangan sampai mati konyol gitu kan kata-kata orang. Iya, benar Itu banget, benar banget. ya, Gitu. karena banyak kayak karena banyak yang Mm-mm. nyesel juga. Misalkan kayak gini, Mm-mm. yang saya sering webinar gitu. Ada pembicara-pembicara dia dulu tuh dia ikut apa dia nggak ikut bimbel, dia belajar Mm-mm. belajar sendiri gitu. Akhirnya dia ikut berapa kali, 2 kali, 3 kali, 3 kali ikut tes baru lolos. Nah, Oh iya. doang ikut dengan cara belajar mandiri, oh ternyata gagal, akhirnya ikut ketiga kalinya ikut bimbel baru lolos. Kenapa nggak dari Hmm. bimbel gitu? Iya, Nah, benar banget ya. Benar-benar benar. yang teman-teman di sini menyesal gitu, menyesal, oh kenapa kemarin gak saya maksimalkan gitu. Ya banyak cara sih, bisa ikut tryout gratisnya, Mm-mm. tryout bisa. Alangkah baiknya ikut bimbel kayak gitu. Bisa banyak cara sih sebenarnya. Yang terpenting dipersiapkan dari sekarang dengan benar-benar kayak gitu. Jangan sampai enggak. Karena kesempatan itu emang ada tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga. Tapi tahun pertama coba maksimalkan gitu kayak. Iya, benar banget. Oke Kak, di sini ada yang nanya lagi Kak. Oke. Kak, kalau di stan masih punya waktu main enggak? Banyak, ya, banyak. Waktu main masih dong. Ini kalau kalau teman-teman nge-follow IG aku, kalian pasti sering dong lihat aku main. Jadi ya jangan deh kalian masuk stan tapi belajar mulu, ntar jadi pusing, stres sendiri. Ya buat apa kan? Jadi kita harus balance lah gimana belajarnya gimana, mainnya gimana, jangan belajar mulu ambis, tapi nggak bersosialisasi, terus jam tidur kurang, jangan kayak gitu. Tenang aja kok masih punya banyak waktu main kok. Cuma ya kalian harus mungkin belajarnya jangan lupa, jangan males-malesan. Kayak SMA bisa males, kalau di stan nggak bisa gitu.
Siap. Sabtu Minggu masih bisa libur kayak. Iya, ada pesiar lah. Ada pesiar juga, ada izin. Walaupun Mm-mm. kan untuk tahun 2000 dari 2021 kayak ada asrama ya. Mm-mm, bener. Hmm. Itu malah ya asrama juga tetap apa nggak terlalu ketat sih kalau saya lihat sih Sabtu Minggu masih bisa Iya, izin. Sabtu Terus Minggu. kalau seandainya ini kan model kakak kan dulu ngekos ya, Iya, kalau aku malah lebih bebas lagi. bebas lagi Ngekos. Bener kos. banget. Iya, jadi perihal itu gak usah takut sih. Mm-mm. Oke Aman Kak, banget sih. pertanyaan. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi Kak. Kalau udah masuk stan itu, kita ada ngeluarin biaya atau kayak pembayaran apa gitu? Kalau udah masuk Kak, berarti Kalau pas udah masuk pendaftaran. nih ya. Kalau udah masuk mah enggak dong. Jadi ya dari aku pribadi deh, aku jujur aja aku dari awal sampai akhir stan itu cuma bayar 300.000 waktu pendaftaran di awal. Selebihnya full gratis dari pihak stannya. Mulai dari kuliah, asrama, dapat seragam, itu gratis semua. Jadi makanya nih banyak banget yang mau masuk STAN karena ya enak dong kuliah tapi gratis, dapat fasilitas enak, dapat seragam, dapat tempat tinggal asrama gitu. Iya, baik Kak. Mungkin Kakak bisa kasih Hmm. penjelasan lebih ya mengenai kenapa Kakak dulu itu tahu sekolah kedinasan itu dari mana dan Mm-mm. kenapa memilih sekolah kedinasan itu. Kenapa nggak PTN aja? Boleh diceritakan. Oke, kalau disuruh cerita kenapa milih sekolah kedinasan itu karena dulunya SMA aku itu semi militer, Kak. Jadi emang banyak yang mau masuk kedinasan. Cuma di sini aku kan cewek, jadi aku pilih yang agak ringan-ringan aja nih, nggak terlalu berat deh fisiknya, makanya pilih stan. Sama yang kakak udah bilang tadi, kalau stan itu kan tes fisiknya nggak terlalu berat ya dibanding sekolah kedinasan lain. Makanya aku pilih Betul stan. betul. Terus kenapa milih sekolah kedinasan? Ya seperti alasan pada umumnya sih, kayaknya semuanya juga sama kayak aku karena kuliahnya gratis. Terus karena setelah lulus ini kan langsung dapat kerja, sedangkan kalau sekolah-sekolah universitas negeri PTN itu kan kita harus nge-apply pekerjaan lagi, harus apa ya, harus ada effort lagi buat bekerja untuk mencari pekerjaan. Sedangkan kalau stan kan kayak aku nih baru lulus ya, aku tinggal nunggu aja aku bakal ditempatkan di mana, bakal kerja di mana gitu. Jadi nggak perlu bingung-bingung lagi deh mau cari pekerjaan. Terus kan juga langsung PNS ya, jadi enak gitu. Oke, baik Kak. Berarti emang dasarnya ya kalau Kakak kan dasarnya emang sekolahnya itu semi militer jadi informasi-informasi itu update gak ya? Iya Update benar. di pihak sekolah kayak gitu. Nah Mm-mm. ini pertama teman-teman semua mungkin yang mungkin masih belum tahu mengenai sekolah kedinasan tadi udah dijelaskan betapa bagusnya prospek untuk kedepannya ya kalau seandainya Bener untuk banget. teman-teman semua kalau seandainya pengen ya ya udah saya pengennya Langsung lulus aja. langsung kerja kayak gitu terus Mm-mm. udah dapat gaji ditempatkan juga gitu. Apalagi setahu saya sekarang sudah bisa ditentukan kayak saya pengen pengabdian di mana kayak gitu di kampung gitu itu bisa kayak request kayak Iya. gitu. Mm-mm. Ya, kita lulus itu boleh. Nanti ada pilihan, diurutkan mau pilihan satunya mau ditempatkan di mana, dua di mana, tiga di mana. Tapi itu serealistis juga sesuai nilai yang kita telah dapat, yaitu berdasarkan IPK sama SKD. Makanya nih buat kalian-kalian yang mau masuk STAN itu SKD-nya jangan asal-asalan.
karena itu bisa menentukan penempatan kalian nantinya gitu. Oke, baik Kak. Ada yang nanya, Kak, kalau seandainya di PKN sana itu harus kuat bahasa Inggrisnya enggak? Oke, kalau Oke, dijawab, Kak. mengenai bahasa Inggris, ya, sebenarnya normal-normal aja itu bisa kok, karena kan kita masuk stan itu nanti belajar sama-sama, belajar dari awal lagi semuanya. Mungkin nanti emang ada beberapa buku yang pakai bahasa Inggris, ya cuma kita bakal belajar sama-sama bareng-bareng lagi kok, jadi nggak perlu takut kalau nanti di stan aku nggak bisa bahasa Inggris nih, nanti aku ketinggalan. Nggak bakal kayak gitu kok, karena nanti juga bakal ada mata kuliah bahasa Inggrisnya juga buat menunjang kalian dalam perkuliahan. Iya. Jadi sebetulnya emang gak usah takut. Yang penting sih lebih ke prepare-nya, persiapannya dengan baik. Kalau seandainya mau ikut bimbel lebih bagus. Kalau seandainya mau belajar mandiri juga bisa. Tapi ya kalau seandainya belajar mandiri ya konsekuensinya ini kayak dia kita harus benar-benar paham. Kalau seandainya nggak paham nggak bisa bertanya. Itu Bener harus banget. harus benar-benar paham, jangan sampai enggak gitu. Kalau nggak paham ya resiko ya penyesalan di akhir kayak gitu. Oke, teman-teman semua, kalau seandainya teman-teman mau ikut tryout SKD-nya bisa langsung DM saja langsung ke Bimbel Stan Newton Sik. Kalau seandainya teman pengen tahu nih kemampuan SKD teman-teman itu sampai mana gitu. Apakah saya sudah sesuai dengan ambang batas? Apakah nilai saya ini sudah lebih dari 450 ya? 450. Kalau kemarin kakak 400 ya. Mungkin di atasnya Iya. kakak harus tingkatin lagi Iya gitu kan. dong, harus dong. Karena kan sekarang itu semakin banyak saingan, otomatis semakin banyak orang yang bisa melampaui nilai dari 400 kayak gitu. Bener Ya banget. lebih nggak usah takut apa-apa kak ya, nggak usah takut, ya lakuin aja kemampuan teman-teman sebatas mana gitu. Nggak usah minder Iya. juga kayak gitu. Lakukan yang terbaik, soalnya saingan semakin banyak dan kuota yang diterima semakin sedikit. Jadi ya bener sih, menurut aku ikut bimbel itu ya cukup membantu, karena kan bimbel itu kan sebagai wadah ya bagi kita. Kalau belajar mandiri tuh takutnya kalau nggak tahu, misalnya nggak tahu apa-apa nih, ya udah kita nggak tahu aja. Sedangkan kalau bimbel kan nggak tahu, kita bisa nanya, kita dapat informasi lagi gitu. Iya, baik kak. Waktu dulu mungkin Bapak, Kakak bisa jelaskan ya Kak ya, bagaimana Kakak ini dari, tadi sudah dijelaskan kayak mengenai kenapa pilih PKN STAN Kak ya, dibandingkan Ya, sekolah generasi. Kan kenapa nggak STIS kayak gitu kan, mungkin bisa dipertimbangkan kenapa. Terus, dan dulu itu bisa dijelaskan Kak, dulu itu tesnya apa saja? Nanti saya jelaskan juga untuk tes yang sekarang. iya. Runtutannya itu seperti apa? Bisa Mm. dijelaskan Kak? Biar sebagai perbandingan ya, Kak. Iya, Eh, Oke, kalau ditanya kenapa milih STAN, kenapa nggak kedinasan lain aja? Karena ya aku emang suka basicnya, suka ngitung, suka mengenai keuangan. Dulu juga sempet bingung sih Kak, STIS atau STAN ya, karena kan STIS sama STAN itu kan sama-sama menghitung ya. Jadi akhirnya milih STAN karena dulu ya waktu kecil itu aku pernah bercita-cita jadi menteri keuangan, dan wah ini ada nih sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Keuangan, jadi kayak pas deh kayaknya gitu, makanya milih STAN. Terus kalau ditanya pertanyaan kedua tadi gimana Kak, iya. Untuk tahapan tesnya, tesnya ya? ya tahapan tesnya waktu dulu kayak gimana? Nanti saya jelaskan juga tahapan tes yang sekarang.
langsung setelah aku selesai UN. Tes administrasi mulai dari foto, banyaklah berkas-berkas yang harus diurus. Nah, di tes administrasi itu aku kira ya auto lulus ya ke tahapan selanjutnya. Tapi ternyata ya ada juga yang nggak lulus tes administrasinya. Ya kayak dia itu nggak sesuai, Kak. Misal disuruh fotonya kayak gini, disuruh kayak gini, tapi mungkin dia nganggepnya kayak santai kali ya, nggak terlalu dilihat juga. Tapi ternyata hal itu dilihat detail sama pihak PKN STAN. Jadi ya dari tes administrasi udah banyak yang bergugur. Lanjut ke tes tertulis. Nah, tes tertulis ini yang pertama banget ini ada tes SKD. SKD ini kan yang TWK, TIU, TKP ini. Terus nanti kalau yang udah lulus dari tes SKD itu lanjut ke tes TPA sama TBI. Nah, dari tes TPA sama TBI inilah nanti di rankingin nih Kak. Diambil waktu itu 9.000. Dari yang daftar itu seingat aku awal banget itu ada 140 ribuan deh. Yang diambil cuma 9.000 buat masuk ke tes selanjutnya, yaitu tes kesehatan, jasmani, psikotes, nah gitu. Terus lanjut tes kesehatan dulu. Nah di tes kesehatan kan zaman aku itu masih cukup diperhatikan ya Kak, berat badan. Jadi buat yang obesitas waktu itu tuh nggak dibolehin lari. Jadi yang buat obesitas waktu itu langsung nggak lanjut ke tes selanjutnya, yaitu tes jasmani. Terus setelah tes kesehatan ya banyaklah rangkaiannya, mulai diperiksa seluruh badan, varises, gigi, terus ambeien, tes mata, tes tinggi badan, berat badan, silinder, minus, itu dites semua kan. Setelah itu lanjut ke tes jasmani, karena aku waktu itu bukan ikut yang tes bea cukai, jadi aku cuma tes lari 12 menit sama shuttle run yang keliling angka 8. Nah, kalau untuk bea cukai, itu mereka ada tes tambahan. Ada tes pull up dan chinning buat cewek, sama push up. Sama back up juga, gitu. Nah, kalau zaman aku dulu lari 12 menit itu dapat 4 mau 5 keliling gitu deh. Aku nggak tahu ya itu minimal sih 4 keliling itu harus dapat kalau zaman aku. Tapi aku nggak tahu kalau zaman sekarang apakah berlaku juga tes jasmani mengenai keliling lari 12 menit itu. Itu masih sama, Kak. Oh, masih sama. Oke, berarti masih sama nih. Berarti kalian nanti dimulai nih latihannya lari 12 menit itu minimal dapat 4 keliling ya kalau buat cewek. Nah, terus setelah tes jasmani, besoknya tes psikotes. Nah, tes psikotes itu menurut aku dia bukan tes psikotes kayak yang kita tes koran atau tes menggambar gitu-gitu enggak, tapi tes psikotesnya berbasis CAT. Jadi lebih ke kayak soal-soal TPA sih waktu itu. Setelah tes psikotes, ya udah nih tinggal nunggu pengumuman akumulasi dari semua tes-tes sebelumnya, dari tes SKD, TPA, TBI, kesehatan, jasmani, psikotes, itu diakumulasi, nilainya diambil 2.000-an anak yang lulus. Dari sebelumnya itu yang daftar awal banget 145.000 gitu, Kak. Oh, cukup banyak juga ya. Iya, Dan bener emang banget. isi juga kayak gitu. Oke, jangan patah semangat, jangan lihat itu, makanya dipersiapkan dengan baik kayak gitu. Bener banget. Nah, walaupun misalkan ada yang sudah bimbel nih, misalnya udah bimbel nih, tapi susah memahami, terus berusaha mungkin selain dari bimbel, mungkin belum kebuka nih cara belajarnya. Coba mungkin ibadahnya dengan Bener banget. bisa kalau muslim itu bisa ditambahin dengan puasa, terus minta restu orang tua, terus bisa juga misalkan ngaji, terus sholat sunnahnya,
Iya bener banget itu. Diperbanyak lagi. Itu bisa seperti itu kalau seandainya mungkin masih tertutup cara belajarnya ya kayak gitu. Dan bagus juga, terus juga di sini ada yang di sharing-sharing juga, dia sudah bimbel, ya bisa juga itu menjadi motivasi teman-teman semua agar lebih giat lagi kayak gitu. Bener Intinya banget. jangan takut. Nah, tadi kan udah dijelaskan nih runtutan tes-tesnya nih dari Kak Mia ya. Vina Kak Nah, ya. Mia. Mm-mm. Nah, Kak Ina terus jelaskin mengenai ini perbedaannya itu sebenarnya kalau yang di tahun 2002 itu dia Mm-mm. menggunakan nilai TPS. TPS Mm-mm. itu minimal harus 600 kayak gitu. Nah, harus Oke. persyaratan UTBK. Nah, kalau seandainya teman-teman mau ikut STAN, tapi teman-teman ini daftar SNMPTN. Nah, Hmm. kalau daftar SNMPTN dan lolos, mau ikut STAN juga, otomatis tidak bisa. Iya Tidak bener bisa, banget. tidak bisa ikut SBMPTN. Karena kalau saya udah lolos SNMPTN itu, wajib diambil dan tidak boleh daftar SBMPTN. Dan secara tidak langsung, tidak bisa daftar PKN STAN. Kayak gitu. Itu yang harus diperhatikan dari awal. Terus yang kedua, nah tahap administrasinya itu kayak banyak yang gagal juga ya di tahap administrasinya ya. Jangan sampai salah upload. Banyak juga sih kayak yang kayak Banget. gitu. Iya. Nah, Harus teliti itu banget ya Kak. harus seperti misalkan yang udah bimbel juga bisa tanyakan nih ke staf-staf bimbelnya. Ini Mm-mm, kayak bener Kak, banget. ini udah masih ada yang kurang belum kayak gitu. Jangan sampai diem saja kayak gitu. Kalau seandainya udah biasanya ada masa tenggang terus ada verifikasi kayak gitu. Jadi Mm-mm. teman-teman itu jangan langsung diokein verifikasinya, tapi nanti dulu diperiksa dulu atau kalau mau ke yang sudah bimbel ke staf-stafnya suruh periksain udah sesuai belum Kak, baru dikunci gitu. Nanti juga bisa diajarkan juga seperti itu. Nah, habis itu administrasi ke tahap SKD. Nah, SKD Mm-mm. ini hanya SKD saja. Waktu zaman kakak kan ada TPA sama TBI ya. Mm-mm. Waktu zaman sekarang karena udah ada TPS itu ya terdiri dari bahasa Inggris sama akademik juga. Jadi menggantinya sebetulnya, mengganti dari TPA sama TBI itu TPS sekarang menggunakan yang SBMPTN itu. Selain dari waktu zaman pandemi itu emang mengurangi karena belum siap juga keadaan di stannya kayak gitu. Terus juga ada tahapan wawancara. Kalau di tahapan di tahun 2022, waktu kakak nggak ada ya wawancara ya? Iya bener. Ada tambahan tes ya Nah, Kak. tambahan tes wawancara. Nah, teman-teman selain dari psikotes, dilihat terus bagaimana kemampuan misalkan integritasnya, kejujurannya. Nah, itu bisa dilihat dari psikotes juga. Terus pas di ini juga TKP juga ada kayak gitu. Itu bisa sebenarnya psikotes sama TKP itu masih ya beda-beda dikit lah sama Iya SKD hampir itu. mirip ya Kak soalnya. SKD sama ya sama psikotes itu mirip-mirip lah. Nah gitu. Mm-mm. Tinggal latihan aja. Gitu. Iya Terus bener untuk banget. kalau wawancara sih ya nanti juga lebih ke wawancara itu lebih ke misalkan background kita Mm. kehidupan sehari-hari seperti apa. Mm. Terus nanti juga tanya mengenai radikalisme, nanti juga mengenai radikalisme itu ya seperti misalkan ada kejadian apa, misalkan pengeboman di mana. Nah, kalau pengajian ini kayak gimana penilaian-penilaian itu. Gitu. Intinya sih lebih ke ketegasan dia, terus dia itu harus tugas luas Mm-mm, bener. dan jangan sampai kita grogi kelihatan groginya gitu dan
terbata-bata dan jangan sampai pimplan kayak gitu. Iya Harus benar. Iya jangan itu labil ya Kak. nabil kayak gitu. Heeh. Oh, Sama harus tetap sopan Kak. betul, iya. Wawancara iya. Biar Ya. dilihatnya kan enak ya Kak. Jangan kayak selengean, ketawa-ketawa. Nah, betul. Itu menjadi nilai yang bagus kalau seandainya bisa menguasai itu. Bener Oke, banget. semua di sini yang mau bertanya boleh tanya lagi. Mm-mm. Oke, ada yang nanya, Lanjut. admin bimbelnya kok off cam ya kakak? Iya, takut nih, takut sinyalnya lagi kurang bagus. Lagi habis hujan nih. Di sana hujan nggak? Iya nih Itu. Indonesia lagi banyak hujan ya Kak ya. Lagi hujan mulu nih Iya. cuacanya. Bener. DM aja Oke, tuh admin bimbelnya kalau kepo. Kalian boleh admin. silaturahmi sama bimbel-bimbelnya nih. Siapa tahu kan ngerasa kayaknya bimbelnya bagus. Gitu-gitu dikepoin. Boleh, boleh. Nah, kalau bertanya apa aja boleh ke DM aja langsung kayak gitu. Kalau Tuh. saya mau langsung tanya-tanya ke kakaknya boleh juga sih DM langsung. Boleh kakak? Iya, boleh boleh kok, boleh banget. Tinggal DM aja mau DM aku atau mau DM admin bimbelnya, silahkan aja mana yang senyamannya aja ya Kak, karena kan pasti dijawab juga yang nggak mungkin enggak Betul. gitu. Nah, oke kak. Mungkin tambahin semangat lagi nih buat yang mau daftar sekolah kedinasan ya kak. Iya nih. Biar kayak tadi tuh, aduh kak, saya kok belum ini ya apa sih namanya udah bimbel, mungkin udah Mm-mm, belajar tapi saya masih belum paham gimana kak ya. mm-mm. Mungkin kasih semangat ataupun kasih tipsnya lagi kak. Oke. Keluhan tadi bilangnya ya udah bimbel tapi masih kurang paham ya Kak, masih nggak bisa gitu ya Iya, ngerasanya. betul. Mm-mm. Menurut aku sih ya dari bimbel itu kan kita udah difasilitasi, kita harus lebih aktif. Bimbel oke, tapi kamu tetap belajar di rumah. Kalau ada yang bingung, tanyain sama guru bimbelnya. Jadi di rumah itu belajar mandiri, tetap kalau ada soal yang nggak diketahui langsung chat gurunya. Kayak fotoin misalnya nih, ini kenapa ya nggak bisa. Jadi jangan nggak tahu dilewatin aja deh kalau nggak tahu, takutnya nanti yang nggak tahu itu tuh malah muncul di soal tes gitu. Harus lebih aktif ya Kak, jangan Betul. ngandelin guru-guru terus cuma dengerin dengerin aja, tapi kitanya juga harus lebih banyak latihan, belajar mandiri gitu Iya. tuh. Harus aware ke diri sendiri sih, yaitu Bener banget. jangan sampai kita bimbel tapi udah apa yang diajarkan itu udah bawa pulang, udah selesai. Iya Lebih bener banget. baik kalau seandainya udah bimbel, nah kalau ada resume di resume kembali kayak gitu, di resume kembali. Iya. Gak paham pas ngeresume, boleh tanyakan langsung lewat WhatsApp. Biasanya sih boleh ke pengajar itu boleh di WhatsApp kayak gitu. Nah, itu lebih baik kayak gitu. Jangan sampai mentok, oh saya nggak paham, ya udah saya selesai gitu. Tapi Iya kalau bener. seandainya teman pengen lebih bagus, ya nggak paham tanyakan. Fungsinya ada bimbel, ada buku, ada lain-lain itu ya agar agar mempermudah gitu, memahami kayak gitu. Jangan sampai kita terbatas Mm. gitu. Dan Misalkan sayang kayak ya Kak. kemarin, iya, kayak kemarin tuh kan pandemi gitu. Mm-mm. Ah, saya nggak bisa bimbel offline gitu. Ya, saya nggak bisa nih kalau seandainya kumpul-kumpul untuk belajar bareng. Ya, so jangan sampai itu jadi sebagai alasan untuk kamu selesai gitu. Iya. Ya kan ikut bimbel online-nya apanya Mm-mm. gitu. Biar Banyak kok ya Kak, bimbel-bimbel benar. online. Terus ikut komunitas-komunitas, belajar bareng gitu-gitu. Banyak kok kayak ikut grup-grup apa. Harus lebih aktif sih ya. Iya, betul betul.
Ya emang harus, intinya sih bagaimana teman-teman semua itu yakini dulu potensinya teman-teman, kayak gitu, yakini, Mm-mm. terbuka dulu, jangan sampai tertutup misalkan, saya nggak paham, udah selesai. Terbuka dulu, terbuka dulu, ya ikutin belajarnya, nggak paham langsung tanyakan, jangan sampai sia-siakan waktu, apalagi bayar, kayak Mm-mm, gitu. bener banget. Gitu. Iya. Terus perkuat ibadahnya juga nih teman-teman. Kuatkan ibadahnya, minta restu orang tua, minta doa. Itu kalau aku dulu sih, aku tiap ada yang lewat, itu aku selalu minta doa mau kenal atau enggak. Misal kayak di Simpang 5 gitu, ada lagi jalan, ada pengemis, aku kasih nih. Terus aku bilang kayak, doain ya semoga Vina jadi mahasiswa STAN tahun 2019, aku bilang gitu. Terus kalau lagi sama teman-teman juga kayak doain ya sama adik-adik kelas, sama kakak-kakak kelas, itu ya kalian omongin aja. Kalau mereka ngomong amin, amin gitu aja kan udah termasuk doa ya. Jadi jangan jangan sombong lah untuk minta doa sama orang, takut gitu nggak usah. Minta doa aja ke semuanya. Nggak apa-apa kok itu. Siap, oke, Mm-mm, betul ya. Jadi gitu. teman-teman semua itu gak lupa ya, selain kita berusaha belajar, gak lupa juga minta restu orang tua sama berdoa. Oke, Iya, oke Kak, ibadahnya dikuatin. siap. Oke Kak, jadi Oke. bisa jelaskan lagi Kak mengenai ini, kan Mm-mm, belum ada yang nanya nih, lagi sepi mm-mm. juga. Nah, mau bertanya nih mengenai dulu itu, berarti Kakak SMK ya? SMA, Kak. Oh SMA, SMA tapi semi militer. Iya, swasta SMA-nya. Oh gitu. Mm-mm. Ikut pas kibra juga enggak? Gimana, Kak? Ikut pas kibra juga Enggak. enggak? Oke. Jadi Mm-mm. kak gini Kak, mau bertanya mengenai perihal dulu itu ikut-ikut tryout juga. Mm-mm, iya, aku ikut pokoknya kalau ada tryout, kalau ada webinar, atau kayak live-live IG kayak gini ya, aku ikutin. Jangan, ya aku nggak mau dong harus ketinggalan informasi. Aku kan dulu SMA juga asrama ya, Kak. Sama kok polanya Hmm. kayak stan sekarang. Jadi waktu pesiar, aku kan juga ada pesiar, waktu Sabtu Minggu pesiar itu, kalau ada TO ya aku ikutin TO, mau dia tryout online, offline, itu dicari tahu, diikuti. Terus kalau ada sharing session gitu-gitu diikutin, webinar diikutin. Pokoknya harus lebih aktif sih Kak, karena kan kita yang butuh informasi ya, gitu. Hmm. Iya, siap Kak. Mm-mm. Mungkin yang Ikut. untuk teman, gimana Kak? eh aku cuma mau bilang ikut aja tryout gitu-gituan tuh diikutin semuanya, karena dengan tryout itu menurut aku bisa sangat membantu sih, karena kan mengasah mengasah kemampuan kita ya, jadi kita tahu kayak kemampuan aku udah batas ini nih, kalau masih kurang ditingkatin terus. Kalau nggak ikut TO tuh jadi kayak nggak tahu apa-apa gitu, nggak tahu nanti juga lapangannya gimana waktu tes kan. Kalau udah terbiasa TO kan udah terbiasa mengerjakan soal dengan waktu, mengerjakan soal dengan cepat, terus soal-soalnya kan ya pasti didesain hampir sejenis dengan soal tes gitu ya Kak. Jadi aku sangat merekomendasikan sih dengan mengikuti TO itu, karena itu tuh benar-benar ngebantu kita buat berlatih begitu. Oke Kak, dulu itu Kakak ikut PTN juga nggak, SBMPTN atau kayak gitu? Iya, aku dulu SNM ikut. SNM sih aku, kalau SBM itu aku agak nggak niat, karena emang aku niatnya stan Kak gitu. Kalau SNM kan emang kuota dari sekolah ya, jadi ya ikut-ikut aja. Tapi aku emang dari dulu banget diniatkan mau sekolah kedinasan gitu. Itu keterima SMPTN.
SNM enggak, karena aku emang enggak mau Kak, jadi aku ngambilnya asal-asalan. Oh gitu. Iya Emang udah sengaja. niat Iya, instan karena ya? kan berniat banget iya Hmm. kalau kita harus, karena aku tadi udah bilang kan kita harus aktif karena emang aku pribadi waktu itu niat banget ya aku aktif, aku nggak jadi kayak jemput bola gitu sih Kak, bukan kita nunggu orang Hmm. datang tapi kita yang menjemput kesempatan untuk masuk stan ini. Jadi alhamdulillah juga kan aku langsung masuk di tahun itu juga, nggak usah nunggu gap year gitu-gitu. Ya, baik berarti kakak emang pilihannya dastan pada tahun itu langsung masuk kayak. Iya Kalau benar. tidak langsung berarti hambatannya ya mulus-mulus saja sih selama ini ya. Ya, sebenarnya kalau dibilang mulus nggak terlalu ya Kak, karena kan usaha Benar. itulah Kak. Mm-mm. Ya usaha hasil kan nggak mungkin ya mengkhianati usaha. Jadi menurut aku ya usahanya nggak apa-apa usahanya mati-matian, nggak apa-apa nangis-nangis dulu. Toh, kita kan juga senang juga ya masuk stan Mm-mm. juga gitu. Walaupun dulunya agak, aduh capek, capek belajar gitu, bosen belajar mulu gitu. Sehari berapa kali kak belajar untuk persiapan stan? Aku dulu jujur mulai belajar itu kan dari UN ya. Jadi aku belajar itu persiapannya cuma 2 bulan. Nah, tapi Hmm. karena aku tahu nih persiapan aku mepet, jadi aku sadar diri. Belajarnya setiap hari Kak aku belajar. Jadi aku bimbel itu Sabtu Minggu, tapi untuk Senin sampai Jumat itu aku selalu baca buku modul dari bimbel tersebut gitu. Ya emang kalau seandainya ada juga yang bilang ah nanti aja kalau seandainya ini itu padahal sudah selesai kak ya selesai UN baru belajar. Iya, karena kan aku sekolahnya asrama ya Kak. Jadi kan aku terhalang gitu. Oh gitu. Hmm, Jadi nggak apa ya kalau seandainya bisa dari jauh-jauh hari sih lebih bagus mm-mm. kayak Iya, benar karena banget. asrama aja mungkin ya kemarin ya. Mm-mm, mm-mm. Aku kalau suruh kalau boleh milih persiapan dari jauh hari ya enak dari jauh hari ya Kak. Kalau deket-deket kitanya sendiri kan yang kewalahan harus lebih ekstra belajar kayak aku nih waktu itu. Kalau kalian udah dari sekarang kan udah ya nanti kan kalian bisa tinggal ngulang-ngulang pelajaran, udah terbiasa begitu. Baik kak. Mm-mm. Eh oke. Jadi untuk perihal ya, emang untuk stan itu ya kedepannya sih kalau menurut kita sih menjanjikan banget ya. Mungkin nanti Mm-mm. kakak bisa jelaskan. Kemarin juga kakak udah sempat bikin video ya kak untuk Oh iya. jenjang karirnya ya. Nah, Mm-mm. jenjang karir untuk stan itu kayak gimana sih kak? Coba dijelaskan lagi kak. Oke. Saat lab. Betul. Buat jenjang karir, ya betul kata kakak tadi. Sangat menjanjikan ya, karena kan setelah lulus langsung ada pekerjaan, gak usah susah-susah kayak aku nih. Aku udah sebulan kak, diem aja, nggak ngapa-ngapain. Cuma nunggu penempatan doang. Kalau kita di sekolah universitas negeri lain kan, ya kita yang bergerak kan, kita ngelamar pekerjaan, ngirim CV, ngirim surat lamaran. Kalau aku kan tinggal ya udah aku duduk aja santai nunggu pengumuman. Terus nanti bidang-bidang yang bakal relate sama PK Instan itu bidang-bidang mengenai keuangan dan aset Kak. Jadi nanti bakal disebar ke seluruh instansi, baik itu di kementerian, nggak hanya Kementerian Keuangan, bisa Kementerian Kelautan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, gitu bisa. Tapi kita ditempatkan di bagian keuangan atau asetnya, gitu. Terus bisa juga di lembaga-lembaga kayak misalnya lembaga BPK atau Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional, atau di Arsip Nasional, semua instansi itu bisa. Terus bisa juga di Pemda-Pemda, Kak. Kayak misal Pemprov Jatim, atau Pemkot Bekasi, atau Pemkap
Tangerang gitu. Itu bisa, Kak. Tapi tetap kita dikasih di bagian keuangan dan asetnya gitu. Jadi banyak banget sih eh, kayak di zaman aku ya Kak, jujur buat aku, angkatan aku, jurusan aku itu ada 104 instansi yang meminta lulusan dari PKN STAN. Jadi banyak Mantap. banget tuh kan Kak. Kayak aduh. Jadi kalian nggak perlu takut deh mau kerja di mana ya, nggak perlu takut karena instansi tersebut yang cari kita, bukan kita yang nyari mereka gitu. Eh, ya terjamin ya Kak ya, dari Bener. mulai sampai selesai. Oke Kak, karena waktu sudah mau berakhir, nah Iya. udah berakhir sebenarnya. Oke, Mm-mm. langsung saja kalian nanti penutup, kasih ya kata-kata mutiara atau kata-kata yang bagus biar teman-teman di sini jadi motivasi kita semua. Ya, oke. Kalau aku itu punya moto hidup yaitu di mana ada jalan yang baik, di mana ada niat yang baik, pasti ada jalannya. Jadi kalian tuh nggak perlu takut di sini. Mau saingan kalian sebanyak apapun, kalau emang niat kalian baik buat masuk PKN STAN, eh, tujuan kalian benar-benar sungguh-sungguh mau masuk PKN STAN, pasti ada aja jalannya. Jangan lupa belajar mulai dari sekarang tuh. Aktif, kalian harus aktif latihan-latihan soal, aktif mencari-cari informasi, mencari ilmu. Kalian kalau ngestak banget, kalian bisa DM aku, bisa nanya soal-soal ke aku, kalau aku bisa bantu jawab, bakal aku jawab juga. Terus jangan lupa ibadahnya diperkuat, minta doa restu orang tua, minta doa teman-teman, sama buat fisik jangan lupa mulai jogging tipis-tipis. Gitu. Oke, baik Kak. Oke, terima kasih Kak untuk waktunya sudah Oke. selesai kan untuk sesi lab IG ini. Oke, bagi Iya, teman-teman semua kalau seandainya mau bertanya bisa langsung DM ya Kak ya. Terus benar. kalau seandainya mau ikut tryout bisa juga langsung DM ke IG kami. Terima kasih untuk hari ini Kak atas kesempatan dan waktunya. Semoga Oke, bermanfaat terima ya. kasih. Oke, saya tutup. Amin. Terima Oke, kasih terima Mas. kasih kembali ya, Kak. Saya tutup Kak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.